Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah agama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Subhan kepada beliau Al-Mukarram Ustadz Subhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tana'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina Sallu ala Nabi Muhammad. Halo. Alhamdulillah. Ibu-ibu ya. Suaranya sholawatan ini bisa menggembarkan jis ini. Tepuk tangan dong untuk ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi jawab salam jangan sampai kalah sama sholawat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang afdol ya Bu ya. Sekali lagi ya Bu. Yang di belakang juga bapak-bapak. Kira-kira dengar gak sih? Dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa tawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa ashabihi tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumid amma ba'd. Hadratal muktaramin, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat. RT berapa ini? RT 5 RW RT 5 RW 4 yang kami hormati Pak RT namanya siapa? Mohon maaf belum bisa menyebutkan namanya. Pak Siswanto dan juga Pak RW Pak Mudadi. Semoga beliau-beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus al-murabbi ruhina al-alim allama Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani selaku guru kita bersama. Ya Pak Bu, ada yang kenal kan? Yang belakang ada yang kenal Abah Ghufran, yaitu guru orang tua kita bersama. Semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan baik di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Kita semuanya selaku muridnya, semoga kita mendapat keberkahan dari beliau sehingga beliau bisa menolong nanti di akhirat yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Dan tidak ketinggalan pula guru kita bersama yang kami takdimi, yaitu Al-Ustadz Muhammad Zaki beserta Bu Nyai Indah. Semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan baik di dunia dan juga di akhirat nanti.
diberi kemudahan. Apapun yang dihajatkan beliau semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita khususnya muridnya dan juga jamaahnya semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati ketua majelis, ketua pondok, saya gabung jadi satu. Mohon maaf belum bisa menyebutkan satu persatu karena untuk menyingkat waktu. Dan seluruh sahabat kita yakni dari Ansor dan Bangsar, semoga beliau-beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan agar bisa selalu mendampingin kita. Amin ya robbal. Dan juga para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih bisa berkumpul ya di rumah Bapak Hari, yakni istiqomah pembacaan Hizib Ghufrani dan juga mendoakan putranya yang bernama Syarif yang sudah dikhitan. Semoga Ananda Syarif dijadikan anak yang soleh dan juga keluarganya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kepada kita semuanya. Semoga nanti kita ditolong oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang sunat mana ini, Pak? Yang sunat mana? Tolong. Bisa kalau yang hijau bukan sunat lagi, Bu. Mana saripnya mana? Saya minta tolong ditemani saudari Sarip. Mungkin nanti ada suatu pesan sedikit buat beliau ya. Perasaan saya menyebutkan Sarip tapi yang ceria kok ibu-ibu ini. Ada apa ini? Jangan-jangan enggak bahaya tak? Ya, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, khususnya adik-adik yang masih menjabat santri, ya. Santri semua kan di belakang ini? Alhamdulillah. Perlu kita ketahui bahwasannya setelah kita beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berbakti kepada Allah dan juga berbakti kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya apa? Ada yang tahu nggak? Mas Arif sini, Mas Arif. Nih, dampingin saya. Ya, semoga beliau bisa meneruskan perjuangan-perjuangan dari ustadz-ustadznya Unik Tombo Ati. Amin ya robbal. Sini deh. Ya, diulangi lagi Pak Bu. Setelah kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita ingat-ingat, yang perlu kita mengerti yaitu berbakti kepada siapa? Kang Yung. Kepada Kang Yung enggak? Enggak. Yaitu berbakti kepada kedua orang ketua. Ya, Mas Arif, setelah berbakti kepada Allah dan Rasulullah, yaitu berbakti kepada orang tua. Paham? Ingat, ya, berbakti kepada orang tua. Kenapa demikian? Karena adanya kita dilahirkan sebagai anak itu adanya orang tua. Yang melahirkan ya orang tua. Ada yang dilahirkan tanpa orang tua, ada enggak? Jangan-jangan Sunggokom, Kerak Sakti. Ada enggak? Enggak ada. Tentunya kita dilahirkan di dunia ini yaitu adanya orang tua. Paham Pak Bu?
Paham Mas Arif? Paham. Alhamdulillah. Karena dengan perjuangan beliau, perjuangan orang tua, sehingga kita sebagai anak bisa tumbuh dengan baik, menjadi orang yang baik. Ya enggak Bu, Pak? Kalau tanpa adanya perjuangan orang tua, belum tentu kita bisa hidup sebaik ini. Ingat, banyak anak-anak yang di sana, kehidupannya yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Ya Pak, Bu, itu belum tentu bisa menjadi baik seperti yang ada di sini. Alhamdulillah. Kita sebagai anak haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi karunia yaitu seorang orang tua. Kita mengingat bahwasannya perjuangan orang tua yang bernama ibu. Ada yang punya ibu? Jawab. Ada yang punya ibu? Banyak. Alhamdulillah. Kita harus mengingat perjuangan seorang ibu mengandung selama 9 bulan. Bagaimana rasanya mengandung? Ya Bu ya, sakit gak Bu? Bu, kalau gak konsentrasi nih, centang sebagai ibu ini ntar. Kira-kira mengandung selama 9 bulan bagaimana rasanya? Enak, ya Allah. Bapak-bapak ini. Ternyata enak. Kalau saya dengar-dengar, Pak, bagaimana 9 bulan? Kalau udah 7 bulan aja tidur miring kayak apa? Mas Yu yang bahagia. Emang pernah Mas hamil? Enggak pernah kan? Oh 3 kali. Berarti sunggokom. Iya, selama 9 bulan Pak Bu, ibu itu mengandung. Katanya tidurnya miring kayak di apa itu? Kerubuan apa itu? Iya. Pokoknya mau terlentang ya enggak enak, miring juga enggak enak. Belum anaknya kalau gerak-gerak katanya kan ditendangin. Setelah itu pas 9 bulan waktunya lahiran, mulus-mulus. Ya Bu ya. Katanya enak. Enak nambah. Alhamdulillah. Dengar Pak. Nambah aja lagi. Pantang menyerah ya Bu ya. Tambah menyerah. Ini kayaknya yang semangat Bu Tirin ini. Perlu tanda tanya nih Pak Tirin. Gempur lah pokoknya. Iya. Alhamdulillah. Ya. Setelah itu, setelah dilahirkan, ya. Orang ya Allah, krungu lagi. Bu, krungu ora? Krungu. Diomongin ibu-ibu paling horas, paling geger ini. Setelah perjuangan dari seorang ibu, ya. Dan juga tak kalah pula dari perjuangan seorang ayah. Bagaimana ini menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab baik di dunia dan juga di akhirat nanti. Bekerja seharian, kalau bahasanya itu banting tulang, ya, memeras keringat. Bahasanya kan seperti itu. Perjuangan dari seorang ayah. Ya mungkin bapak-bapak tahulah bagaimana anak itu nanti biar kehidupannya itu menjadi baik, kehidupannya menjadi layak. Pokoknya apapun yang dilakukan demi anak, bapaknya, apapun dilakukan demi anak. Ngerti ya Rib ya? Maka dari itu kita sebagai anak seharusnya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada orang
harus banyakin terima kasih. Kalau zaman sekarang, naudzubil, orang tua itu dijadikan CS-nya. Saya dulu itu kemarin itu saya dengar sendiri. Manggil bapaknya cuy, ya Allah. Manggil bapaknya cuy. Ada. Oke cuy. Ya Allah, bener ini. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri, manggil bapaknya cuy. Enak. Ketika renang, ini tak ceritain ini. Ketika renang, anaknya itu gak bisa berenang, tapi digendong ayahnya, dilatih ayahnya. Ayo nak sini nak, saya latih. Saya gak berani cuy. Anak zaman sekarang, bapaknya panggil cuy. Ya Allah, anaknya siapa ini? Kata Pak Sastro masukin lagi, kayak kelapa. Ya, semoga anak kata kita terhindar dari pergaulan yang tidak benar. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ya Pak Bu, ingat dalam firman Allah, ya surat At-Tahrim ayat 6. Ini khususnya bapak-bapak yang menjadi pemimpin di dalam keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Enggak asing kan ayat ini? Wa quduhan nasu wal hijaro. Pernah dengar enggak Pak Bu ayat ini? Dengar tadi. Alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallah ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang terbuat dari bahan tulang manusia dan juga batu. Penjaganya adalah para malaikat yang giladun, yaitu malaikat yang keras, malaikat yang ganas, kaku malaikat itu, nggak ada yang lemah lembut. La ya'sunallah, mereka itu tidak pernah mendurhakai Allah. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat mengerjakan apa yang diperintahkan. Lah, di dalam ayat ini kita perlu garis bawahi bahwasanya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita. Itu tanggung jawab seorang pemimpin, khususnya ayah. Tanggung jawabnya enggak hanya di dunia, kan tetapi di akhirat nanti. Nah, kalau anak-anak kita belum terdidik, belum pernah ngajikan, belum pernah dipesantrenkan, sehingga anak-anak hidupnya bebas liar pergaulan, khususnya di Jakarta ini, ya hati-hati. Ya Pak Bu, pengen gak anaknya jadi anak yang soleh dan solehah? Pengen? Yang pengen bilang pengen bilang amin, Allahumma amin. Jangan pengen-pengen saja, harus ada perjuangannya. Emang gampang jadikan anak-anak yang soleh? Kalau kita tidak mampu mendidik, titip ke madrasah, ke pondok unik, ataupun ke tempat-tempat yang disitulah diajarkan pendidikan agama. Boleh menitipkan anak kita atau menyekolahkan anak kita di sekolahan umum, boleh-boleh saja. Akan tetapi kita nanti yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, prioritaskan untuk masalah akhir. Kalau zaman sekarang terbalik, ya, sekolah madrasah itu diduakan. Yang nomor 1 sekolah umum. Karena apa? Takut nantinya kalau anak saya sekolahnya nggak bagus, nggak lulus, dapat kerjaan
susah. Kita sebagai orang tua seharusnya mendidik anak dari dini, yaitu dengan pengetahuan ilmu agama. Apabila nanti anak tumbuh menjadi besar, akan menjadi orang yang lebih baik. Walaupun nanti menjadi seorang pedagang yang baik. Jadi Pak RT yang baik. Menjadi Pak RW yang baik. Menjadi presiden yang baik. Tujuannya agar anak kita menjadi yang baik. Tapi kalau tujuannya kita sekolahkan agar mendapat pekerjaan, banyak kerjaan yang ada di dunia ini. Ya enggak Pak Bu? Kerja sapam bisa. Ngojek bisa. Yang namanya kerja apapun pasti bisa. Jual kelapa ya bisa. Ustaz sikun. Ya. Tapi kalau tukang kelapanya baik, alhamdulillah. Coba kalau dibalik, ya, menjadi Pak RW-nya kurang baik, menjadi RT RW-nya kurang baik. Naudzubillah. Lah, itu harus diperhitungkan kita sebagai orang tua yang tujuannya mendidik adab, tahu adab, akhlakul karim. Kalau enggak mampu, titipkan ke pesantren. Paham ya Pak Bu? Nah, kita larinya ke pesantren ini. Di dalam pendidikan khususnya agama Islam ini, ya, khususnya di pesantren-pesantren ini, banyak santri-santri yang belum memahami bagaimana caranya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Umumnya hanya ngaji disuruh orang tua, udah itu pulang, setelah itu ya ngaji lagi, berangkat lagi, kadang-kadang bolos, ngaji sambil main FF apa FF? Banyak enggak? Hati-hati, ya. Banyak ini yang apa itu keracunan FF ya, apalagi slot. Ada enggak jamaah di sini yang main slot? Alhamdulillah ya Allah. Yang di belakang pura-pura gak dengar. Ada yang main slot. Alhamdulillah. Pak Haji anakmu judi gak apa-apa, yang penting menang. Ini kacau ini dunia ini. Ya Allah. Ya Pak Bu, punya anak dijaga Pak Bu. Sering-sering ditengok anaknya main HP itu mainnya apa. Jangan-jangan nonton Facebook yang ondel-ondel. Itu selalu dicek ya Pak Bu. Karena anak zaman sekarang ini kalau udah apa namanya main bareng-bareng namanya apa? Mohon maaf saya nggak tahu. Hah? Mabar itu ya Allah, mulutnya itu. Dari sono ke kanan ke kiri itu sama saja. Kalau kalah, wah, pernah nggak dengar kayak gitu? Nah, teman-teman saya yang ojek itu, ya Allah, itu kalau lagi main orderan udah centang, males lah, cuma 9.000 ya Mas Agus ya. Lanjut FF-nya, tanggung nih, dipanggil orang tua, Rep, ngaji Rep, tanggung mak. Kalau tanggungnya ibu-ibu nggak apa-apa. Bu masa Bu, tanggung Pak. Ya Bu ya, tanggungnya ibu nggak masalah, teruskan ya Pak Tirin. Iya, tanggungnya ibu-ibu pasti jadi kata Pak Ketua nih. Seperti itu. Ya, jadi titipkan anak-anak kita khususnya di pendidikan Islam, prioritaskan. Karena apa? Kalau anak-anak kita tidak dititipkan di dalam pesantren ataupun di pendidikan Islam, anak kita takutnya ini terkena pergaulan bebas. Ya. Contohnya tadi game dan slot itu belum yang lain belum kita lihat. Khususnya ini santri ya. Sebelum kalian mencari ilmu, pingin mendapatkan ilmu, pahami dulu yang pertama apa?
Apa? Hei, saya tanya santri-santri yang ada di sini. Sebelum mencari ilmu, apa kalian yang harus lakukan? Hah? Slot? Ya Allah, slot mana? Sebelum, adik-adik khususnya ini, sebelum kalian benar-benar mencari ilmu, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang pertama yaitu prioritaskan adabnya dulu. Sopan santunnya terhadap para pengajar. Di mana kalian tidak ada adab, tidak ada sopan santun, ilmu yang diberikan kepada kalian tidak akan masuk ke dalam diri kalian. Ingat-ingat ya, khususnya anak-anak. Bukan juga anak-anak juga. Kalau kita bapak-bapak merasa ngaji dengan ustadz, ya tadi al-adabu fauqal paham. Adab itu sudah tahu. Iya. Karena zaman sekarang adab itu nomor 2 Pak Bu. Adab itu sudah diasing. Seorang guru sama murid CS, pukul-pukulan, keplak-keplakan, ceng-cengan. Nah bagaimana murid mau mendapatkan ilmu? Sama guru aja masih begitu. Prioritaskan adab, sopan santunnya dipakai. Ya adik-adik. Ya, sehebat apapun ilmu kalian, sebanyak apapun ilmu yang diraih kalian, tapi tanpa adanya adab, maka sama saja kok kosong. Tidak ada gunanya kalian belajar. Jangan disamaratakan ustadz sama murid. Jangan, nggak bisa. Dimanapun tempat pendidikan nggak ada. Saling menghormati. Begitu juga para asatidz, khususnya saya sendiri nih. Wah keren ini, ngaku-ngaku ustadz ini. Mohon maaf nih. Kita sebagai ustadz harus menjadi suri tauladan kepada adik-adik kita. Wibawa seorang ustadz harus kita jaga. Jangan sampai wibawa kita dijatuhkan oleh anak-anak. Ya kadang-kadang, ini kadang-kadang ustadznya juga lebay. Iya enggak? Ustadz lebay ada enggak? Jangan tegang-tegang Pak Bu. Kalau ngaji enjoy aja. Iya. Seharusnya kita sebagai suri tauladan memberikan contoh yang baik. Ya. Ini bukan masalah hormat menghormati, pengen dihormati enggak, akan tetapi di mana di sini bisa menyelarasikan kita sebagai murid dan kita sebagai seorang guru. Bagaimana bisa kalian tanpa adanya adab pengen mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Khususnya ini orang tua, ya. Yang menitipkan khususnya anak-anak yang di pondok unik. Ini khususnya orang tua. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang menitipkan anaknya berprasangka buruk terhadap guru-gurunya. Ada sedikit cerita dari Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, ketika Syekh Abdul Qadir ini mempunyai murid dari gubernur. Muridnya Syekh Abdul Qadir itu semuanya pejabat-pejabat semua. Gubernur menitipkan anaknya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah itu apa yang dilihat ketika Syekh Abdul Qadir melakukan sesuatu, itu orang tua murid tersebut itu langsung berprasangka buruk. Setelah tahu apa yang dilakukan, prasangka buruk tadi diketahui oleh Syekh Abdul Qadir sebagai gurunya. Lalu itu anak tersebut itu keluar sendiri dengan orang tuanya. Lalu balik lagi. Syekh Abdul Qadir tahu bahwasanya tadi sudah bahasanya itu dirasani. Diomong-omong, digibah, digunjing, apalagi. Tuh. Syekh Abdul Qadir menolaknya.
nanti anakmu mau belajar dimanapun, ilmu tidak akan masuk. Ya ini perlu ditandatanyai. Kita kalau sudah menitipkan anak-anak kita ke pondok pesantren ataupun di sekolah, jangan sampai apa tadi? Apa tadi? Pak, Bu, paham gak ini? Kita sudah menitipkan anak di pesantren, jangan sampai berburuk prasangka kepada guru. Itu kuncinya. Orang tua sendiri berburuk prasangka kepada gurunya, bagaimana mungkin ilmu mau masuk ke dalam anak-anak kita? Ya, enggak, Bu. Ini juga saya ada cerita sedikit, khususnya anak-anak. Dulu ketika belajar, yang namanya saya tidak sebutkan, itu dulu bandelnya minta ampun. Pokoknya guru dimanapun itu pasti sakit hati. Lah, ketika tumbuh dewasa, ya keluar dari sekolah tumbuh dewasa, itu hidupnya selalu susah. Padahal masalah perekonomian itu menjadi seorang kaya, menjadi saudagar yang kaya. Tetapi hidupnya itu selalu gelisah, selalu susah. Terus ditanyain, apa yang membuat hidupmu itu susah dan gelisah? Apakah kamu menyakiti orang tua kamu? Enggak. Saya ini sama orang tua selalu taat. Ya. Kakak, adik semuanya selalu saya hormati, sayangi. Bahkan orang-orang sekitar itu selalu saya sayangi. Coba dipikir, apa yang membuat kamu hidupnya itu susah dan gelisah? Setelah dipikir-pikir, masa dulu waktu di sekolah pendidikan ternyata sering menyakiti hati guru, sehingga guru itu tidak ridho terhadap murid tersebut. Paham, adik-adik? Pengen hidupnya berkah, ya, pengen hidupnya berkah, hargai guru. Yang namanya guru itu manusia, kadang ada salah, ya kadang ada dosa. Bahasanya itu guru kencing berdiri, murid kencing. Sesalah-salahnya guru itu masih salah murid. Ya enggak, Pak, Bu? Ya. Apabila ada seorang guru melakukan kesalahan, yaitu buat pelajaran aja, nggak usah diikut, tinggalkan aja. Tetapi jangan sampai mempunyai niatan untuk apa? Niatan untuk apa? Kalau ada guru berbuat jelek, seumpama, kita sebagai murid harus apa? Hah? Ya gak ada yang jawab nih. Oh, ya mungkin itu seperti itu ya Pak. Maka dari itu kita ya sebagai murid, marilah kita perbaiki diri kita, yaitu pertama dengan adab, dan yang kedua belajar ilmu dengan sungguh-sungguh. Fa insyaallah kita hidup dengan adab dan adanya ilmu, kita akan dihormati orang dan diberi derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya Mas Arif ya, selalu berbakti kepada orang tua, ya, dan selalu berbakti kepada guru. Jangan sampai menyakiti orang tua, jangan sampai menyakiti guru. Itu pesan saya, paham? Insya Allah jadi anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja ya, sudah terlalu malam ya. Tadi sudah lanjut, ibu-ibu ini kalau diomongin nggak ada suaranya, tapi kalau selesai minta lanjut. Kurang lebihnya ihdinas siratal mustaqim, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1.
Alhamdulillah, demikianlah tadi tausiah dari beliau Al-Mukarram Ustadz Subhan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya.